Salam, saudara-saudara. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ikoatison Marpaung, dan kita akan selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita dengar-dengaran selalu akan firman Tuhan, mata rohani kita akan semakin tajam, semakin mengerti, bahkan semakin diperbarui hari demi hari. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kasihanilah kami ya Tuhan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya melalui Roh Kudus ada kuasa ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Layakkanlah hati kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan tertuju kepada pikiran kami, tetapi kami terarah kepada firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, pada Minggu Pentakosta, minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan 14, dan kami akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Inilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita Roh yang menuntun. Kita dapat katakan bahwa Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, atau ketika orang-orang percaya, para murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem, maka tampaklah lidah api di dalam kebaktian itu. Namun sebenarnya Pentakosta atau hari 50 hari setelah Paskah, atau disebut juga dengan hari raya 7 minggu. Namun sebenarnya tradisi Paskah ini ada pada zaman Israel yang diangkat oleh orang Yahudi pada Perjanjian Baru. Jadi ada 3 perayaan yang wajib dilakukan di Kenisa atau menghadap Allah, di Ka'bah atau di Bait Suci di Yerusalem, dan ini dilakukan 3 kali dalam setahun. Perayaan-perayaan itu bisa kita kenal dan disebutkan Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan itu biasanya kita kenal dengan sebutan Paskah. Yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu atau turunnya Roh Kudus. Yang ketiga juga disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Jadi salah satu tradisi besar itu adalah Hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat dan sangat meriah sekali. Maka akan datang dari berbagai daerah untuk berkumpul di Yerusalem. Sehingga kalau kita lihat konteks dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 berkata,
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Hal ini menjelaskan bahwa pada saat Pentakosta itulah tampak lidah api. Sehingga belum ada lidah api, Pentakosta sudah ada. Jadi pada saat Pentakosta itu tampaklah lidah api, atau datanglah atau hadirlah atau turunlah Roh Kudus pada saat murid-murid sedang beribadah. Sehingga orang Kristen mengadopsi Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Tetapi Yahudi mengenalnya dengan beberapa istilah yang selalu berkembang. Misalnya disebut hari pengumpulan buah bungaran dari hasil usahanya, atau juga disebut hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Tradisi ini boleh kita lihat dan ditetapkan dalam aturan kehidupan atau tradisi orang Yahudi, bahkan orang Israel pada waktu itu. Dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 16 berkata, "Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yakni kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus genap 7 minggu." Ayat 16, "Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan." Jadi kita harus hitung mulai daripada sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Atau pada Israel disebut dengan hari istirahat. Dan mereka juga melakukan perayaan Pentakosta tersebut seperti cara yang demikian. Pada Ulangan 16 ayat 10 berkata, "Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Jadi pada Pentakosta ini semua orang harus datang dan mereka harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan ada juga istilah yang berkembang bahwa Pentakosta ini juga menjadi sebuah peringatan diberikannya 2 loh batu ketika Musa di Gunung Sinai. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekian penjelasan sejarah di atas, yang pasti bahwa kita tetap percaya Roh Kudus benar-benar hadir untuk menuntun kita percaya kepada Bapa. Semangat Roh itulah yang memberikan kita power, memberikan kita kekuatan untuk bersaksi, membangun gereja secara rohani, bahkan membangun gereja bagi orang-orang yang percaya. Gereja yang dibangun adalah gereja yang marturia. Gereja yang dibangun adalah gereja yang koinonia dan juga yang diakonia. Itu kita bisa lihat pada jemaat mula-mula ketika hadirnya Roh Kudus. Orang-orang senang memuji Tuhan. Orang-orang senang mempersaksikan Kristus. Dan orang-orang senang membagi-bagikan hartanya, menjual hartanya, dan membagi-bagikannya kepada orang lain. Jadi tuntunan Roh Kudus ini sudah dirasakan oleh orang-orang percaya. Bahkan tuntunan Roh Kudus ini kita percayai juga sampai saat ini memberkati dan menuntun kehidupan kita. Dan itu juga yang diangkat oleh Yesaya, bahwa Israel di dalam doanya, bahwa Roh Allah juga selalu menuntun kehidupan mereka. Allah telah menyertai mereka dengan Roh-Nya hingga sampai mereka menjadi suatu bangsa yang besar dan terberkati. Di mana Yesaya berdoa supaya bangsa Israel tidak hidup lagi dalam kesesatan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-10 dalam Yesaya ini, mereka memberontak dan mendukakan Roh
kudusnya. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi dalam doa Yesaya, dalam permohonan Yesaya kepada Tuhan dan sekaligus pengakuan kepada Tuhan bahwa kami juga telah Tuhan berkati, bangsa Israel juga telah Tuhan menangkan dari berbagai bangsa, tetapi kami telah memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Mereka tidak mengindahkan sabda bagi Allah. Mereka beribadah dengan palsu, bahkan telah berlaku tidak setia dengan menyembah berhala. Yesaya mengingatkan kembali bagaimana Allah memperjuangkan kehidupan bangsa itu, di mana orang lain menganggap mereka hanyalah budak yang layak bekerja, namun Allah mengubahnya menjadi bangsa yang kuat. Mereka yang akan punah di Mesir, tetapi Allah mengubahnya menjadi bangsa yang ditakuti, bangsa yang besar dari segala bangsa. Itu artinya Allah di dalam rohnya masih tetap setia menuntun, menjaga, merawat kehidupan bangsa Israel. Dalam perjanjian lama ada beberapa tanda penuntunan Allah di dalam Roh Kudusnya. Ada beberapa tanda dalam perjanjian lama di mana Roh Allah memberkati setiap orang. Secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah bahwa Roh Allah itu memanifestasi di dalam life breath atau napas hidup. Kejadian 2 ayat 7, itulah yang menjadi sumber kehidupan kita. Itulah yang menjadi sumber kehidupan orang-orang percaya ketika Roh Allah dihembuskan kepada setiap orang percaya untuk menuntun, memberikan kehidupan yang baru. Itulah peranan dari Roh Allah. Yang kedua juga bisa dalam bentuk benda yang kelihatan. Misalkan dalam api. Boleh kita lihat pada saat Allah memanggil orang-orang percaya, terkhusus hambanya, melalui semak belukar. Bahkan dalam bentuk awan saat bangsa Israel berjalan pada siang hari. Dan saat masuk naik ke Gunung Sinai. Ada berapa lagi tanda-tanda banyak di dalam Alkitab. Bisa juga dalam bentuk air. Bisa juga dalam bentuk tiang awan atau tiang api dan lain sebagainya. Tuntunan itu juga adalah bentuk pengetahuan. Jadi bukan hanya dalam penglihatan. Tetapi orang yang dituntun Roh Allah, mereka akan dituntun dalam pengetahuan. Dituntun dalam hikmat, dalam kebenaran. Bahkan orang dimampukan untuk mengenal dan melihat perbuatan Allah di dalam hidup manusia. Kita bisa baca dari Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga tuntunan Roh artinya kita dibawa kepada pikiran, kita dibawa pada pekerjaan, kita dibawa pada rencana-rencana Tuhan yang kita tidak tahu menjadi tahu. Pikiran persoalan kebenaran itu akan terlihat dan tidak ada lagi yang terselubung kalau Roh Kudus menuntun, membawa kita kepada kebenaran. Saudara-saudara, bangsa Israel juga diingatkan, mereka harus mengingat masa-masa lampau di mana mereka telah mampu berjalan melintasi Laut Hitam, di mana mereka mampu berjalan selama 40 tahun. Mereka tidak harus memerlukan persiapan yang banyak, tetapi Tuhan memberkati selama 40 tahun. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang tersandung. Penjagaan dalam perjalanan semuanya itu adalah keterlibatan Tuhan. Selama bangsa Israel berjalan di padang gurun, itu semuanya adalah peranan Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, Roh yang sama yang kita sampaikan itu, bahkan yang kita dengarkan itu, juga akan menuntun kehidupan kita menjalani kehidupan sulit ini. Jikalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah,
maka kita akan semakin masuk dalam pekerjaannya, menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bukalah hatimu dan kekudusannya, sehingga roh itu ada di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam pikiran kita. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi kalau orang di dalam roh, tidak di dalam roh, ia selalu menuruti keinginan daging. Sepertinya kedua hal ini sangat berlawanan sekali, antara keinginan roh dan keinginan daging. Kita akan diarahkan kepada tempat perhentian yang disebutkan pada ayat 14. Kalau kita selalu dituntun, dijaga, bahkan kita dirawat oleh Roh Kudus. Perjalanan hidup kita tentu bukan sama persis dengan perjalanan bangsa Israel. Namun kita punya konteks tersendiri. Hidup kita akan terus berjalan. Dan akan banyak hal yang lebih buruk lagi. Mungkin juga akan menghadapi kegagalan hidup. Bisa saja perubahan pada abad 21 ini akan muncul hal-hal yang belum kita persiapkan. Pengaruh COVID-19 yang telah merubah kehidupan sosial dalam tanda kutip secara tertutup. Ekonomi yang semakin menurun. Peradaban hidup yang semakin tidak karu-karuan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lebih dari kesulitan yang kita sebutkan tadi, bisa saja akan datang lebih dari kesulitan yang kami sebutkan. Yang kita butuhkan bukanlah bagaimana cara kita hidup di dalam daging, tetapi kita perlu dituntun oleh Roh Tuhan, mengarahkan kita, membawa kita, mengajak kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Situasi gereja dan persekutuan orang percaya juga dimulai dari hadirnya gereja mula-mula sampai saat ini terus-menerus diwarnai berbagai hal konteks yang bisa merusak. Bahkan karya Roh Kudus tidak akan sia-sia karena kita percaya Roh yang selalu memberi kita semangat untuk terus memberitakan Injil Kristus. Roh yang selalu menuntun kita menjaga dan merawat iman kita. Maka biarkanlah dan bukalah hati saudara untuk menerima tuntunan Roh Allah. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari kita buka firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 28a. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara-saudara, pada minggu Pentakosta ini kita diajak dan kita disadarkan kembali bahwa perjalanan kehidupan kita yang lampau sampai pada saat ini dan masa-masa yang akan datang, perjalanan gereja juga, perjalanan hamba-hamba Tuhan mempersaksikan Kristus, kita akan menemukan banyak, bahkan masih lebih banyak lagi, masih lebih sulit lagi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang akan selalu menuntun gerejanya dan orang-orang percaya. Kiranya firman ini memberkati kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, tuntunlah gerejamu, orang-orang percaya, bahkan setiap orang yang memerlukan tuntunan Roh Kudus. Sertailah kami Tuhan di masa-masa pandemi ini, sehingga seluruh orang percaya tidak takut, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam penantian yang daripada Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaat Tuhan, berkati Terkus Gereja GKP Ebenezer Bontang, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Engkau melindungi setiap pergumulan mereka Tuhan, bahkan pergumulan gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang mempersaksikan Kristus. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat di dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.